Bapak Ibu semuanya, kembali kepada hari Senin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru. Dan kalau masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman dan masih bisa sempat tersenyum waktu bangun pagi, Anda diberkati. Amin. Ada yang tadi pagi tidak bisa senyum, mau buka mulut saja susah ada? Kalau hari ini kita masih bisa tersenyum, melayani Tuhan, menyanyikan lagu pujian, membaca firman, mendengarkan firman, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Nah, saya masih penasaran dengan ayat firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Kita masih melanjutkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan kembali mengajak saudara membahas tentang sesuatu yang saya rindu ini terjadi lagi. Saya rindu kebenaran ini terjadi lagi dalam gereja masa kini. Bukan hanya gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di situ. Mereka disukai semua orang. Siapa yang menambahkan? Tuhan menambahkan. Saudara melihat di sini? Ada semacam kerjasama antara Tuhan dan jemaat supaya gereja bertumbuh. Saudara mungkin bisa membaca di dalam Kisah Rasul dan saudara menemukan dalam waktu yang sangat cepat Yerusalem dipenuhi dengan ajaran tentang Yesus yang mati, bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Saudara-saudara, dalam 10 tahun, dalam waktu 10 tahun, Rasul Paulus dengan tim penginjilannya bisa mendirikan jemaat di 3 provinsi. Pertambahan perkembangan jemaat begitu cepat. Dan saudara-saudara, saya coba mempelajari mereka-mereka yang menginjil ini. Mohon maaf nih, Petrus belum pernah ikut seminar pertumbuhan gereja. Yohanes, Filipus, mereka belum tamat sekolah teologi. Iya kan? Rasul Paulus sendiri, mungkin karena dia punya surat dulu orang yang cukup terdidik, berpendidikan dengan baik, pengaruhnya luar biasa. Tapi saudara-saudara, saya tidak menemukan Rasul Paulus juga barangkali ikut seminar-seminar yang luar biasa. Tapi mereka menjalankan sesuatu dengan luar biasa. Nah, kalau saudara melihat di sini, jumlah jemaat tiap hari ditambahkan. Itu menggembirakan. Saya agak prihatin akhir-akhir ini, jumlah jemaat berkurang. Tidak sedikit gereja yang tutup. Saya ulangi lagi saudara, tidak sedikit gereja yang tutup dan tidak sedikit gedung gereja yang beralih fungsi. Yang jadi museum, yang jadi kafe, yang jadi tempat ibadah orang lain atau agama lain. Dan ini sedang terjadi di Eropa, di Australia, di Amerika. Mengapa gedung tinggal gedung? Karena jumlah mereka tidak ditambahkan, tapi jumlah mereka berkurang-kurang setiap hari. Saya masih ingat pergi ke sebuah pulau di wilayah Ambon yang jemaatnya tahun 80-an itu luar biasa. Sampai 200-an, karena sekarang tinggal 7. Ya mungkin sebagian sudah dipanggil Tuhan. Tetapi yang memprihatinkan ialah ada banyak gereja yang sekarang gedungnya besar, jumlah jemaatnya berkurang. Saya keliling Jawa Tengah, Boyolali, Blora, Pati, Cepu. Ada banyak gedung gereja yang gedungnya megah, tetapi jemaatnya tinggal sedikit. Persoalan, kira-kira ada apa dengan gereja? Dulu ada dengar anak yang terhilang? Pernah dengar ada kisah anak yang terhilang? Pernah ya? Sekarang ada kisah gereja yang terhilang. Kenapa gereja bisa terhilang? Karena gereja tidak lagi menjangkau orang yang terhilang. Jadi ketika gereja tidak lagi menjangkau orang yang terhilang, suatu saat nasibmu sama akan jadi gereja yang terhilang. Gereja yang hanya tinggal nama. Ya ulangi lagi. Saudara tidak bosan-bosan ya, saya pergi ke Belanda dengan ibu, diundang ikut ibadah atau berkhotbah di sebuah gereja yang sangat besar, mungkin 4 kali besarnya gedung ini saudara. Saya datang setengah jam lebih awal, saya duduk di depan sendiri, saya tunggu-tunggu waktu saya datang mungkin hanya 5 atau 6 orang.
Tunggu, setengah jam ibadah mau dimulai, hanya 26 orang. Itu pun sudah uzur semua, sudah tua-tua, rambut sudah putih. Kemudian selesai ibadah saya tanya kepada Bapak Gembalanya, ini jemaatnya? Ya tinggal segini Pak. Yang muda-muda mana kok enggak ada? Yang muda-muda enggak tertarik masuk gereja. Ini di Belanda, saudara. Dan jumlah gedung gereja di Belanda yang dijual, jadi tempat ibadah lain sudah banyak sekali. Mengapa gereja terhilang? Mengapa gereja terhilang? Karena gereja kehilangan pesan amanat agung dari Tuhan. Gereja tidak lagi menjadikan amanat agung sebagai prioritas utama. Saudara-saudara dengar kembali, apa bunyi amanat agung? Go and make disciple. Apa tadi? Go and make disciple. Tahu artinya go? Pergi. Kau pergi sana. Pergi menjangkau jiwa. Pergi. Ya kan? Pergi. Hei, pergi. Tahu artinya pergi? Go. Tahu artinya go, melangkah keluar dari rumah. Jangan hadirilah. Sekarang dibalik. Hadirilah. Hadirilah. Kita mengundang. Perhatikan di dalam perjanjian baru, apa yang terjadi? Yesus pergi keluar masuk kota dan desa. Yesus pergi. Pernah lihat spanduk di Yerusalem? Foto Tuhan Yesus besar-besar. Dan hadirilah KKR yang akan dilayani oleh Yesus dari Nazaret. Singer, siapa lagi? Matius, ya kan? Pengambil kolektor Yudas Iskariot. Tidak ada, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, secara sederhana, suatu saat gereja bisa kehilangan intisari panggilannya ketika gereja mengabaikan apa yang menjadi amanat agung. Go, semua bilang go. Tengok teman saudara, go, pergi, keluar dari rumah, temui orang. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda. Kalau semua program gereja menuntut Anda untuk datang, ya kan? Senin doa puasa, datang gereja. Selasa pemuritan, datang ke gereja. Rabu barangkali ada kaum ibu datang ke gereja. Kemudian Kamis kaum pria. Jumat lagi nanti ada kaum muda. Jadi aktivitas kita semua di gereja. Kalau aktivitas kita semua di dalam gedung gereja, kapan ada kesempatan untuk terhubung dengan orang non gereja? Yesus bilang go, go. Di dalam Kisah Para Rasul saudara melihat apa yang terjadi? Petrus pergi dengan Yohanes ke bait Allah. Saya yakin dia tidak menyangka ada pengemis yang mengharapkan pemberian dari dia. Dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan, apa yang dia punya dia berikan. Mas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu dalam nama Yesus. Bangkit berjalanlah, heboh. Seluruh Yerusalem jadi heboh. Saudara tidak pernah menyangka, saya yakin Petrus juga kaget barangkali waktu itu. Ya kan? Dia begitu berani. Dan bahkan menurut sejarah gereja, pada waktu orang Kristen dianiaya oleh Kaisar Nero dan mereka harus melarikan diri menyelamatkan iman, sambil melarikan diri menyelamatkan iman, tinggal di pengungsian, firman Allah diberitakan. Sebetulnya saya mendengar sejarah, dulu ada waktu di mana gereja Tuhan di Yerusalem sudah nyaman di bawah kepemimpinan Simon Petrus, nyaman. Tetapi kemudian Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dan semua orang harus kabur. Pada waktu orang mulai keluar dari Yerusalem, Injil bisa diberitakan di provinsi-provinsi yang lain. Saudara baca di dalam surat Petrus, ada banyak orang Kristen yang tersebar di Kapodikia, di Pontus dan sebagainya. Oleh karena apa? Aniaya. Ketika gereja sudah tidak mau lagi keluar, Tuhan yang akan mengeluarkan gereja. Ketika orang Kristen mulai lupa dan malas memberitakan kabar baik, aniaya bisa datang kepada saudara-saudara supaya pergi dan memberitakan kabar baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.